Jake. Salam, jemaat dan pemirsa yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam ibadah raya GBT Getsemani Renijaya Pamulang, Minggu tanggal 24 Desember 2023. Mari kita akan berdoa bersama-sama sebelum ibadah ini kita mulai. Terima kasih Tuhan atas kebaikan, kasih anugerah, penyertaan dan berkat-berkat-Mu karena kami kembali ke hadirat-Mu dengan kesehatan dan kekuatan baru. Saat ini kami akan memulai ibadah ini. Pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Teristimewa kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu agar dapat memberi terang bagi kami dan mereka yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan kekasih jiwa kami. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari siapkan hati kita. Mari kita datang ke hadirat-Nya. Oh, ini kami Tuhan. Ini kami umat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Mari sembah Dia. Oh, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Pandang Dia saja. Jadikan Yesus sebagai satu-satunya dan yang terutama dalam hidup kita. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung
sebab Kau Allahku. Mari jemaat Tuhan bersama katakan, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Katakan Yesus, Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Jemaat Tuhan, silakan bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Yang ku sembah, katakan dengan imanmu, ini hati kami Tuhan. Hanya Yesus yang ku sanjung, oh hanya Engkau Tuhan, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku,
Engkau satu-satunya yang kami sembah Tuhan. Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Umatmu di GBT Getsemani menyembah Engkau Tuhan siang hari ini. Biarlah roh-Mu saja yang bekerja atas setiap umat-Mu, melawati setiap kami Tuhan. Aku menyerah masuk hadirat-Mu. Katakan Yesus, dalam lagu Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Aku menyembah masuk hadirat. Katakan sebab Kau layak. Haleluya Tuhan. Sebab Kau layak. Terima puji. Sebab hanya Engkau satu-satunya yang layak untuk menerima setiap pujian umat-Mu Tuhan. Sebab Kau layak, Tuhan Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan lebih lagi. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, Tuhan Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Layak terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, Tuhan Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Sebab Engkaulah Raja di atas segala raja. Biarlah semua yang bernafas memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Haleluya, haleluya. Haleluya. Siapa muji Tuhan Bapak Ibu? Kita mau menyanyi lebih sungguh lagi. Sebab ada kuasa dalam setiap pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita berkata di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita berkata di atas pujian
nyanyilah segenap hati. Kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sabara kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Yang sanggup membuka kekuatan lawan. Yang sanggup membuka kekuatan lawan. Sabara kuasa. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Baik, kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapak kami yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang gak pernah habis buat hidup kami. Terima kasih Bapak untuk setiap nikmat yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan sebentar Tuhan, kami mau memberikan korban syukur kami melalui persembahan kami. Karena setiap apa yang kami persembahkan Tuhan pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam, puji nama Tuhan pada pagi hari ini ya. Selamat bertemu di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Yang mana saya sudah rindu ya, ingin menyanyikan sebuah lagu buat Tuhan ya. Yaitu dengan lagu yang lama tentunya, yang judulnya Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Supaya lagu ini membawa berkat bagi kita semua ya. Haleluya. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat
berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Terima kasih. Haleluya. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih. Puji nama Tuhan, pujian yang indah sekali. Sekalipun situasi dunia mudah berubah, sekalipun kehidupan kita berubah, namun firman-Nya tetap untuk selama-lamanya. Dan biarlah itu yang jadi pegangan hidup kita, jadi jaminan hidup kita. Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, melalui setiap musim kehidupan kita, mari tetap pegang teguh janjinya, sebab janjinya ya dan amin untuk Anda dan saya. Haleluya, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kembali saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari bersama-sama nyanyikan pujian ini. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku.
rancangan yang indah untuk setiap anak-anakmu. Ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari katakan lebih lagi. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Engkau yang tahu Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. You're my champion, Lord Jesus. Terpuji namamu. Sebab Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa. Engkau Allah El Gibor. Bahkan karena keperkasaanmu, Engkau tidak pernah memandang rendah ciptaanmu. Sekalipun kami ini penuh dengan kekotoran, tetapi Engkau yang adalah Allah, Engkau mau menembus segala batas. Engkau mau menembus segala aturan untuk berjumpa secara langsung dengan kami. Terima kasih Bapa. This is the great miracle God. Yaitu kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, Allah yang besar, yaitu Yesus Kristus yang telah menebus dosa dunia untuk setiap kami. Sehingga kami boleh dilayakan, bahkan kami boleh memanggilmu Abba Father. Thank you Lord Jesus. Saat ini Bapa, kami mau menerima berkat firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid untuk kami boleh dididik di dalam kebenaran akan Engkau. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Tertanam lebih dalam untuk kami boleh terbang lebih tinggi bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk menerima berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang percaya dan berkati Tuhan katakan amin. Kenapa enggak kita kasih tepuk tangan untuk pelayan Tuhan yang sudah melayani kita siang hari ini. Lebih lagi, haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Wow. Muka-muka yang cerah ceria ya.
Walaupun cuaca sedang tidak menentu, tetapi kita semua ada di tempat ini karena kasih-Nya Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Doa dan harapan saya kita semua dalam keadaan yang baik karena Allah kita adalah Allah yang baik. Tak lupa saya mengucapkan selamat datang bagi yang baru pertama kali datang di Gereja Bethel Tabernakel Getsemani Reni Jaya Pamulang. Dan yang baru pertama kali tune in di online service dari Gereja Bethel Tabernakel Getsemani Reni Jaya Pamulang, kami semua menyapa Anda dan welcome untuk kalian semua yang sudah mengikuti ibadah melalui online service dari Gereja Bethel Tabernakel Getsemani Reni Jaya Pamulang. GBT Getsemani Reni Jaya Pamulang Church for Sinners. Karena semua yang ada di tempat ini tidak ada yang sempurna. Tetapi kita semua ada di tempat ini untuk disempurnakan di dalam kasih dan kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Bulan Desember. It's Christmas. Ya, bulan Desember bulan penuh sukacita bagi seluruh dunia karena juru selamat telah lahir untuk kita semua. So, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita buka di dalam Yesaya 9. Yesaya 9 ayatnya yang kelima. Oke, sudah ketemu semua? Kalau yang sudah ketemu katakan yes. Yang belum tunggu dulu gitu. Oke, sudah semua? Kalau sudah semua saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dengan suara yang lantang karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. 3, 2, 1. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Silakan duduk kembali. Nah saudara, di dalam hidup kita semua membutuhkan yang namanya keajaiban. Right? Ya, kita semua membutuhkan mujizat. Yang namanya manusia pasti membutuhkan mujizat, sesuatu yang adikodrati. Nah, tanpa mujizat, tanpa keajaiban kita enggak ada hari ini. Ya, jadi saudara jangan membayangkan kalau mujizat itu harus yang grande, harus yang luar biasa sekali. Saudara bisa bangun tidur untuk menuju ke toilet, itu udah mujizat. Amin. 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 Ya, ini Desember loh. And this Christmas, mukanya pada mukanya harus ya muka penuh sukacita gitu ya. Nah saudara, mujizat itu enggak perlu yang grande ya. Saudara masih bisa datang dari rumah menuju ke tempat ini, itu udah mujizat ya. Kita masih bisa bernafas tanpa tabung oksigen, that's miracle ya. Setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahkan setiap detak jantung kita, hembusan nafas kita, itu adalah mujizat. Ya, so jadi saudara nggak usah minta-minta sama Tuhan, Tuhan tunjukkan mujizatmu. Engkau itu udah mujizatnya Tuhan. Kehidupanmu, kehidupanku itu mujizatnya Tuhan. Amin. Ya, nah saudara, selain keajaiban, selain mujizat, manusia juga butuh yang namanya kedamaian di dalam kehidupan kita. Ada yang gak butuh kedamaian? Ada yang hobinya baku hantam? Ada? Gak ada. Karena we need peaceful gitu ya. So we need something peaceful in our life gitu. Kita butuh ketenangan di dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya itu saja, manusia juga butuh yang namanya sosok atau role model atau figur ya. Figur tentunya figur yang baik. Nah, figur yang positif, figur yang bisa mengasihi, figur yang bisa menaungi setiap kita dan menjadi panutan bagi setiap kita. Dan walaupun manusia punya banyak sekali yang namanya harta, material, hobi dan lain sebagainya, seringkali manusia juga merasa kosong di dalam kehidupannya, bahkan di dalam hatinya. Nah, hanya ada satu hal yang dapat mengisi kekosongan hati, kekosongan kehidupan kita, kekosongan jiwa kita, yaitu
the eternity, kekekalan. Ya, nah sehingga Natal menjadi jawaban Tuhan untuk setiap kita, ya bagi setiap kebutuhannya manusia. Bahkan tadi di dalam Yesaya dikatakan apa? Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, yang pertama kita masuk dalam poin yang ini membawa kita masuk ke dalam poin yang pertama. Saya mau mengajak setiap kita merenungkan sedikit tentang siapa itu penasehat ajaib. Ya. Nah, kalau kita lihat nih saya punya apa ini? Nah, saya punya bujur sangkar ya. Ini kubus, yang ini bujur sangkar di tangan saya. Ada dua benda yang serupa tetapi tidak sama. Ya, saudara bisa membedakan mana yang bujur sangkar, mana yang kubus? Jangan bilang itu stick notes, Pastor. Iya emang stick notes. Tapi bentuknya bujur sangkar, yang ini kubus. Ya. Nah, saudara, kedua benda ini terlihat serupa tetapi tidak sama. Bisakah kita membedakannya? Bujur sangkar hanya memiliki satu dimensi. Sementara kubus memiliki 6. Ya. Nah, ini kalau mereka ini bisa saling they can talk gitu ya. Mereka bicara nih satu sama yang lain. Si bujur sangkar ngelihat sama kayak aku, cuma satu dimensi. Iya kan? Kalau si bujur sangkar ini bisa ngomong and they can talk each other gitu ya. Lu tuh sama aja kayak gue gitu. Cuma satu dimensi. Sementara si kubus, aku tahu kamu cuma satu dimensi. Ya kan? Sama dengan kita. Kita ngelihat Tuhan, oh iya sama kok, cuma satu dimensi. Sama, dia juga manusia yang pernah ada di muka bumi. Sementara Tuhan itu bisa melihat kedalaman hatinya kita. Bujur sangkar gak bisa masukin kubus ke dalam kehidupannya dia. Tetapi kubus bisa memasukkan bujur sangkar di dalam kehidupannya. So saudara, kita nggak bisa menyelami dimensi yang lebih besar, dimensi surgawi yang lebih luas. Karena kita cuma one dimension, satu dimensi. Sementara Allah, kekekalan itu memiliki dimensi yang lebih besar daripada kita. Dimensi surgawi yang nggak bisa kita lampaui dia. Tetapi dia bisa melampaui kita. Ya. So saudara, kalau saja ya hubungannya dengan Natal ini kita membahas dimensi, ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa gini loh, kita dimensi yang kecil. We are limited, kita sangat-sangat terbatas, tetapi Tuhan yang cinta dengan kehidupan kita, dia datang dari dimensi kekekalan, dari dimensi surgawi, untuk apa? Untuk berjumpa langsung dengan saudara dan saya. Supaya apa? Supaya dia bisa tahu, dia menyelami kehidupan kita. Apa sih yang menjadi kebutuhan kita semua? Dia bisa jawab itu. Sementara kita nggak bisa menyelami dimensi surgawi. Nah, kenapa dimensi kekekalan Tuhan mau datang ke dimensi yang sempit? Supaya dia bisa memahami setiap kelemahan kita. Apa yang menjadi kelemahan kita dia paham. Kalau kita lagi marah dia pun paham. Kalau kita lagi sedih dia pun paham. Kalau kita lagi galau dia pun paham. Ya, bahkan dia menjadi penasehat yang ajaib di dalam kehidupan kita. Amin. Amin saudara. So saudara gak usah jauh-jauh, gak usah bayar-bayar mahal. Ya, datang ke pakarnya. Ya saudara, cukup akses. Dia berikan kita akses khusus untuk memanggilnya Bapa. Kita diberikan akses sebagai anaknya untuk kita langsung terkoneksi dengan Bapa kita. Ada di sini yang ngomong sama papahnya perlu appointment? Enggak ada. Ya. Pasti enggak ada.
Karena apa? Hubungannya sudah ada di personal naratif. Sudah sangat dekat. Jadi kita tinggal panggil Bapak kita bisa utarakan isi hati kita. Dan berikan waktu juga untuk Bapak kita. Memberikan nasihatnya kepada setiap kita. Jangan kita terus yang ngomong. Tetapi ayo miliki waktu untuk kita saling berbicara. Biarkan Bapak kita juga berbicara kepada setiap kita. Oleh sebab itu menarik sekali dia disebut sebagai penasehat ajaib. Supaya setiap hari kita bisa akses dia. Supaya setiap hari kita bisa terkoneksi dengan dia. Gak perlu ada gangguan apapun. Saudara cukup datang kepada Bapak. Ceritakan apa yang menjadi isi hatimu. Apa yang ada di benak pikiranmu. Ya. Katakan, Bapak nasihati aku. Setelah kita bicara panjang lebar dengan Bapak kita. Katakan juga, Bapak nasihati aku. Amin. Mau saudara? Ya, supaya apa? Ketika kita mendengarkan nasihat orang tua kita enggak salah dalam melangkah. Kita dibawa dari satu kemenangan kepada kemenangan lainnya. Dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lainnya. So, Yesaya 9 ayat yang kelima mengingatkan juga kepada setiap kita bahwa namanya disebut sebagai apa tadi? Penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan ini akan membawa kita ke poin yang kedua. Nah, menarik sekali kita membahas tentang Allah yang perkasa ya. Nah, setiap kita seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi bahwa setiap kita membutuhkan role model, setiap kita membutuhkan figur ya. Tentunya figur yang seperti apa? Figur yang baik dong, yang memberikan sesuatu yang positif di dalam kehidupan kita ya. Anak-anak membutuhkan figur orang tuanya, membutuhkan figur ayah, membutuhkan figur ibu. By the way, selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu hebat yang luar biasa yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi ibu yang mendidik generasi selanjutnya, dididik dengan cinta, dididik dengan kasih, dididik dengan penuh semangat supaya generasi selanjutnya menjadi generasi-generasi yang tangguh. Amin. Nah, setiap kita membutuhkan figur, anak membutuhkan figur orang tua, ayah, ibu yang baik. Nah, remaja juga membutuhkan figur idola. Bisa dari mana saja, dari idola di film mungkin, kemudian idola di public figure boy band mungkin atau siapa saja ya yang ada di movie atau di film atau tokoh-tokoh public figure lainnya. Bahkan ketika dewasa pun kita juga punya role model ya, entah itu di dunia politik, di dunia ekonomi atau di dunia pendidikan dan lain sebagainya. Nah, ketika Yesaya menjalani kehidupannya, selama dia menulis kitab Yesaya, dia sudah melewati 4 pemerintahan raja yang berbeda-beda. Yang pertama itu Raja Uzia, apa saudara? Uzia, Yotam, Raja Ahaz dan pemerintahannya Raja Hizkia. Ya, so dia sudah melewati 4 raja yang berbeda dengan berbagai hal yang ditonjolkan oleh masing-masing pemerintahan ya. Mungkin ada pemerintahan yang kala itu sedang menonjolkan kekayaan ekonominya kah atau kekuatan bala tentara perangnya kah. Nah, Yesaya melihat raja demi raja di eranya, tetapi luar biasa ya ketika dia harus cerita siapakah figur yang dia idolakan. Yesaya hanya menjawab Allah yang perkasa. Walaupun dia sudah beredar di 4 pemerintahan raja-raja besar kala itu. Tetapi ketika Yesaya harus bercerita sosok figur idolanya, dia berkata apa? Allah yang perkasa. Dan kata perkasa itu berasal dari kata heroes, ya, pahlawan, strong man gitu ya. Berarti God the hero, ya, yang adalah the powerful champion yang kita punya di dalam kehidupan kita, ya. Dari asal katanya apa? El Gibor, ya, mighty God, powerful champion God. Nah, ini yang Yesaya ceritakan ketika Yesaya harus bercerita siapa sih yang menjadi figur idolamu, yaitu Allah
yang perkasa, ya. Allah yang kuat, Allah El Gibor. Menariknya lagi, Yesaya ini nggak sekedar cuma ngomong, nggak sekedar cuma cerita, there's El Gibor gitu, enggak, powerful champion God, enggak. Karena dia melewati season demi season di dalam kehidupannya, dia sudah melampaui 4 raja-raja besar di dalam kehidupannya. Namun ya, ada satu janji yang terngiang-ngiang di dalam benaknya Yesaya, yaitu adalah bahwa ada seorang raja yang hadir dari keturunannya Daud. Tetapi sampai dari 4 raja-raja itu semuanya tarung, semuanya bertengkar. Dari mana nih yang akan datang dari golongannya Daud? Kayaknya hampir, kayaknya janji Tuhan kayaknya enggak deh. Rasanya Yesaya sudah hampir hilang harap. Tetapi yang namanya rancangan dan rencananya Tuhan itu enggak pernah gagal. Amin saudara. Rancangan dan rencananya Tuhan itu enggak pernah gagal. Ya, mungkin kisah ini, kisah yang dialami oleh Yesaya, dia seringkali melihat, janji Tuhan kayaknya enggak ada nih. Enggak ada nih raja datang dari keturunannya Daud. Tetapi dibuktikan oleh Tuhan karena janjinya Tuhan iya dan amin. Seringkali kita pun demikian ya. Tuhan menjanjikan segala sesuatu yang baik, bahkan masa depan yang cerah dan penuh harapan. Tetapi setiap hari kalau aku amati hidupku, kok banyak sekali kekurangan. Ya kan? Seringkali gitu, apalagi ibu-ibu, uang jajanku dipangkas, gimana mau beli lepen setip. Ya kan? Ya kemarin itu waktu pandemi ya gajinya suaminya dipangkas setengah. Ya harus berhemat-hemat. Ya kan? Mulailah kayaknya susah nih mau ngelunasin cicilan rumah. Kayaknya susah nih harus ngelunasin cicilan kendaraan. Tetapi saudara, ketika kita percaya bahwa Allah kita itu maha, seharusnya kita pun yakin dan percaya bahwa Dia juga mampu melakukan segala sesuatu yang maha. Ya seringkali ngomong tuh gampang, ya kan? Ya Tuhan itu maha besar, maha penyayang, maha pengampun, ya kan? Tetapi seringkali juga kita meragukan eksistensinya Tuhan. Kalau kita udah tahu Dia itu maha, terus buat apa kita harus ragu akan kemahaannya Dia? Namun yang sering terjadi kalau kita melewati musim-musim hidupnya kita nih kayak Yesaya. Rasanya nih sampai kerajaan Hizkia perang terus, dijajah terus. Kayaknya enggak ada nih raja yang lahir dari keturunannya Daud. Hampir hilang harap. Tetapi ingat sekali lagi rancangan dan rencananya Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi tidak pernah gagal. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu saudara, ingatkan diri kita bahwa Yesus adalah Allah yang perkasa. Amin. Allah yang perkasa. Kita bisa gagal. Contohnya gini, ini udah di penghujung tahun nih. Siapa yang udah bikin resolusi resolusi awal tahun? Ada yang sudah bikin? Yang di sana geleng. Apaan tuh resolusi? Ada yang udah bikin resolusi awal tahun? Mungkin gak dicatat. Tetapi udah dirancang di kepala. Waduh, tahun depan nih mau bikin A, B, C, D. Ya, bahkan ada yang udah dicatat gitu. Tibanya awal tahun, awal tahun sebulan, 2 bulan, sampai 3 bulan, itu masa-masa lagi hot-hotnya tuh. Lepas 3 bulan, gak tahu tuh resolusinya udah terbang kemana-mana saudara. Betul? Oh haleluya katanya. Ya, itu tinggal cantik di kertas.
Iya kan? Sebulan sampai 3 bulan, sampai bulan Maret itu hot tuh. Lepas dari itu, resolusi udah kemana-mana. Gue mau diet tahun ini harus turun 20 kilo dalam sekian bulan. Cita-citanya mulia Bapak Ibu. Tapi gak tahanan kok ngeliat cemilan, ya kan? Perbabian, ya tuh kan Pak ketawa. Karena semua mengalami hal yang serupa, ya kan? Nyium bau sate, kalau di bulan awal gitu, awal-awal tahun, Tuhan kuatkan aku. Lewat Pak Kadir gitu, Tuhan kuatkan aku, udah jam 7 pokoknya terakhir makan jam 6. Haleluya. Tapi karena bolak-balik, Tuhan, kan Tuhan kasih mulut untuk makan, ya kan? Kasih pencernaan untuk mencerna setiap kalau ini enggak dikerjakan, ini enggak bekerja, mubazir, akhirnya melipir. Iya enggak? Cita-citanya mah tinggi. Ya, oleh sebab itu kalau kita tahu bahwa Allah kita tuh maha, mau yang diet kek, mau yang ada resolusi apa kek, sertakan Bapa kita di dalam setiap lakunya kita. Karena kalau kita ngerem sendiri, mengupayakan sendiri itu sulit. Aku mau rajin nge-gym, ya kan? Sulit saudara, minta pertolongan sekecil apapun itu, ya. Andalkan Tuhan dalam setiap laku kita. Tuhan, aku ada cita-cita mau ngurusin badan 20 kilo. Mungkin bagiku mustahil karena aku doyan makan. Tapi Tuhan yang ngontrol mulut dan perutku. Amin. Ya, walaupun kesannya klise loh. Ya enggak? Kesannya klise. Aku mau hidup sehat kayak Pak Sam. Hidup sehat. Coba tanya dia, di dalam 2 tahun lu pernah gagal enggak? Pasti pernah. 1-3 bulan itu awal-awal yang paling berat untuk kita konsisten. Iya kan? Nah, makanya kalau kita berjalan sendiri setiap hari dengan berbagai macam ya godaan dunia yang menggiurkan. Sekali lagi saya harus katakan, we are limited. Kita terbatas. Tetapi kita punya Bapa yang tak terbatas. Allah yang perkasa. Sekecil apapun cita-citamu, andalkan Tuhan, libatkan Tuhan di dalam setiap laku kita. Amin. Sok rohani. Bukan masalah sok rohani. Cobain aja sendiri. Bisa enggak? Bisa nih. Sebulan 2 bulan, yes. Selebihnya, ya kan? Nah saudara, apapun itu cita-cita kita, rancangan kita untuk masa depan, ya libatkan Tuhan di dalam seluruh tingkah laku kita, seluruh lakunya kita. Amin. Oleh sebab itu, mungkin saat ini saudara yang masih kecewa karena gagal diet misalnya, gagal diet lagi, kecewa ya. Mulai sekarang andalkan Tuhan di dalam setiap laku kita, ya. Karena purpose-nya Tuhan di dalam kehidupan kita, ya dan amin. Apapun yang kita kerjakan, andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Yesaya 9 ayat yang kelima juga mengingatkan lagi bahwa namanya disebut sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Nah, kita akan masuk ke poin yang ketiga. Bicara mengenai Bapa yang kekal, ini menarik sekali saudara. Di zaman itu, di zamannya Yesaya, Tuhan itu enggak disebut sebagai Bapa. Kenapa? Karena Tuhan itu dianggap suatu yang sangat kudus, ya. Membayangkan dipanggil Bapa aja tuh enggak banget gitu. Karena kita ini manusia penuh dengan kekotoran, sementara Allah itu sangat kudus, sangat jauh untuk dijangkau gitu ya.
Nah, terlalu suci, terlalu powerful dan lain sebagainya. Sehingga susah sekali buat manusia untuk mendekati Allah kala itu. Apalagi menyebutnya Bapa. Ya, apalagi menyebutnya Bapa. Tetapi di zamannya Yesaya, ya, ini pertama kali Tuhan itu disebut sebagai Bapa, ya. Karena waktu itu sebelum-sebelumnya, ya seperti yang sudah saya katakan, Tuhan itu digambarkan sebagai suatu yang kudus, suatu yang suci, ya suatu yang powerful gitu ya. Sehingga manusia susah sekali untuk mendekat. Nah saudara, di zaman Yesaya itu pertama kali Allah Bapa disebut Bapa. Nah, disebut Bapa yang kekal. Nah, disebut Bapa yang kekal untuk apa? Membawahi setiap kebutuhan kita. Ya, yang hatinya kosong, yang hatinya terluka. Dia boleh merajai kehidupan kita, dia boleh membapai kita, bagi setiap generasi yang membutuhkan sosok atau figur. Ya, ingat sekali lagi bahwa di Indonesia ini masuk ranking ketiga fatherless. Di dalam Alkitab dikatakan apa? Walaupun ayah dan ibumu tidak mengindahkanmu, ada satu sosok yang selalu ada untuk setiap kita, yaitu Bapa yang kekal. Amin. Ya, dia ada untuk setiap kita dari generasi ke generasi. Dia ada untuk mencukupi setiap kebutuhan kita. Dia ada untuk mendengarkan setiap keluh kesah kita. Dia ada untuk membebat lukanya kita. Amin. Ya, saya nggak tahu seberapa banyak orang yang ada di tempat ini yang sedang mungkin gundah gulana, yang sedang menghadapi tembok permasalahan yang mungkin, aduh rasanya Tuhan aku nggak bisa hadapi. Hari ini menjadi satu momen untuk setiap kita. Kita diingatkan bahwa kita memiliki Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, dan dia adalah penasehat yang ajaib. Kalau saudara udah pergi kemana-mana, udah datang ke psikolog, udah datang ke psikiater untuk mendapatkan kesembuhan jasmani, rohani dan juga mentalitas, tapi belum terlihat hasilnya, datang sama Tuhan. Amin. Dia yang adalah Bapa Allah yang kekal. Ya, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, penasehat yang ajaib untuk setiap kita. Dia yang menyembuhkan kita, bukan hanya sekedar fisik yang sembuh, tetapi kehidupan kita disucikan kembali, ya, di-cleansing menjadi sempurna. Amin. Puji nama Tuhan. Yesaya menggambarkan raja yang akan datang, yang akan lahir, ini bukan hanya sekedar Tuhan yang powerful, tetapi dia juga Tuhan yang mau dekat dengan setiap kita, dengan ciptaannya. Oleh sebab itu hari ini dia undang kita untuk apa? Bergaul erat. Supaya apa? Kita tahu isi hatinya Tuhan dan Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati kita, apa yang menjadi seluk-beluk kehidupan kita. Amin. Nikmati Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pendidikan kita, ya. Nikmati Tuhan di dalam keluarga kita, di dalam hubungan kita. Sehingga apa? Keluarga kita menjadi keluarga yang berkenan di matanya Tuhan. Sehingga kita bekerja bukan hanya asal bekerja untuk mencukupi kebutuhan, tetapi kita bekerja untuk Tuhan. Ketika kita bekerja untuk Tuhan, pasti kita akan memberikan yang terbaik. Amin. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu Yesus mengajarkan dan mengingatkan kita di dalam Matius, kalau berdoa jangan cuma panggil Tuhan, tetapi apa? Panggil aku Bapa. So makanya ada doa Bapa kami, ya. Nah, sebab itu dia ingatin kita hari ini bahwa dia bukan Tuhan yang jauh. Bahkan ada lagunya, Yesus hanya sejauh doa. Saudara, ini adalah sarana dan prasarana yang sudah Tuhan kasih. Yaitu apa? Doa dan firman Tuhan. Saudara bisa akses Tuhan
Bapa kita kapanpun, dimanapun, bagaimanapun keadaannya. Ingat, doa bukan acara. Apa dong? Saudara, doa bukan? Sekali lagi, doa bukan? Jadi saudara nggak perlu waktu-waktu tertentu, saudara nggak perlu cara-cara tertentu atau ritual tertentu, hadap kanan, hadap kiri, atas, bawah, depan, belakang, nggak perlu. Karena dia bisa diakses kapanpun, dimanapun, bagaimanapun keadaannya. Sebab dia Allah yang omnipresent. Amin. Dia ada di mana kita ada. Bahkan dia ada bersama-sama dengan roh kita. Sebab kita adalah tabernakelnya Allah di muka bumi ini. Ya, dia ada, hadir bahkan bersama-sama dengan roh kita. So, kalau yang lagi berpergian, jangan lupa Tuhannya di bawah, Roh Kudusnya di bawah. Jangan disuruh ditaruh di sudut ruangan tertentu atau di sudut ruangan hati kita yang paling entah di mana. Ya. Apapun yang kita lakukan, ayo ajak dia, andalkan dia di dalam segala lakunya kita. Amin. So, jadikan dia bukan hanya sekedar Tuhan, tetapi Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang mengasihi kita. Amin. Nah, kita masuk ke dalam bagian yang keempat, bagian yang terakhir dalam pembahasan kita siang hari ini. Yesaya 9 ayat yang kelima mengingatkan namanya akan disebut sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, saudara, dimanapun kita berada, apalagi nih musim liburan ya, kita selalu ingin pergi ke tempat yang peaceful. Ada gitu yang nyari keramaian, oh aku mau pergi ke Palestina gitu. Oh ya, iya kali aja ada yang suka gitu. Ada yang cita-cita mau ke Palestina? Nggak ada. Liburan mah pokoknya ke Bangkok, ke Pattaya gitu ya. Ya kan? Terus mau kemana lagi? Ke Kapadokia gitu. Ya. Ada lagi yang mau kemana? Wonderlab. Ya kan kita mau cari tempat yang peaceful. Ya kan? Wonderlab dekat dengan Cinangneng. Mau mandiin kebo gitu. Kita nyari tempat yang peaceful. Ada gitu yang mau ke Palestina gitu ikut perang. Ya nggak ada. Namanya juga liburan, mau cari tempat yang tenang, untuk kita beristirahat, untuk kita bisa melepaskan penat, untuk kita bisa melepaskan kelelahan kita setelah sekian waktu kita bekerja. Iya kan? Kita mau mencari sesuatu yang tenang. Ya makanya keluarga kami sering pergi menepi gitu ke hutan-hutan gitu ya. Untuk ngapain? Ya udah sih hibernasi psikologis aja. Supaya ketika kita udah oke secara fisik dan mentalitas kita bisa lebih all out gitu untuk melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Amin. Ya, nah saudara dimanapun kita mau pergi apalagi musim liburan kayak gini pasti kita kepengen sekali mencari tempat-tempat yang peaceful ya. Kalau kita lagi penat bekerja kita pasti akan pulang ke rumah nggak langsung pulang, cari dulu tempat yang bisa menenangkan hati sehingga kita ketika pulang ketemu keluarga udah lebih fresh gitu ya. Nah yang berkeluarga sekalipun ya kita juga ingin punya keluarga yang damai, yang penuh sukacita, yang ada damai sejahtera. Ada di sini yang cita-cita waktu menikah aku mau bikin terus keributan di dalam keluargaku. Nggak ada ya, itu sakit namanya. Makanya di tempat ini kami menyediakan konseling pranikah baik secara fisik, mental, kerohanian. Itu dibimbing dari awal sampai akhir. Ya, bahkan kita sediakan ruang konseling juga buat keluarga-keluarga yang bermasalah. Untuk apa? Itulah tujuannya komunitas. Untuk saling mendukung satu dengan yang lain, menjadi support system terbaik sehingga pelayanan kita menjadi pelayanan yang excellent dan powerful. Amin. Ya, nah menarik sekali dimanapun kita berada, ya kita selalu mencari yang namanya kedamaian dan ketenangan. Nah waktu itu Yesaya menuliskan tentang Raja
damai. Nah, justru di momen dia menyaksikan bahwa di mana kepemimpinannya Raja Hizkia itu, Raja Hizkia banyak sekali membuat keputusan-keputusan yang sulit untuk dicerna gitu ya. Yang akhirnya negara itu bisa dikalahkan oleh negara-negara yang lain gitu ya. Perang demi perang terjadi. Tetapi dari situ Yesaya mengingatkan bahwa raja yang nanti akan lahir ya. Raja yang nanti akan lahir bukan hanya sekedar physically dia lahir, tetapi dia juga lahir di hati kita. Dia akan menjadi raja yang paling powerful. Ya, bukan hanya yang paling powerful, tetapi dia adalah raja yang paling berotoritas untuk demand kedamaian ya bagi kehidupan kita semua. Sehingga apapun yang sedang kita hadapi, entah itu peperangan, entah itu tantangan kehidupan, ya, dia yang adalah Allah, raja yang hadir di dalam kehidupan kita. Dia yang punya otoritas penuh untuk mendatangkan kedamaian bagi saudara dan juga saya. Amin. Oleh sebab itu, kalau hari ini kita sedang menghadapi permasalahan, ya, hati kita sedang mendidih, sedang panas ya, jangan nyanyi mendidih di hati, mendidih di hati. Ya, oleh sebab itu undang Sang Raja Damai untuk hadir di dalam kehidupan kita. Untuk memberikan kedamaian di dalam perahu hati kita. Amin saudara. Kalau mungkin hari ini kita sedang bergumul dengan sakit penyakit ya. Banyak sekali di antara kita yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari kita bersatu hati berdoa ya. Bersatu hati berdoa untuk Pak Handiawanto ya. Untuk Bu Elizabeth Sumakut, untuk Bapak Gembala Senior. Kita satu hati berdoa ya. Untuk apa? Memberikan kekuatan kepada setiap mereka yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Agar apa? Tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Supaya imannya tetap teguh walaupun di dalam kelemahan tubuh. Nah, kalau mungkin hari ini kita sedang bergumul dengan sakit penyakit, mari saudara undang Sang Raja Damai itu untuk masuk di dalam perahu hati kita. Untuk mendatangkan kedamaian di dalam hati kita. Karena saudara yang namanya orang sakit itu bisa fata morgana, bisa banyak hal terjadi. Sehingga bisa juga melemahkan iman mereka. So kita menjadi support system terbaik mereka. Mari dukung di dalam doa, berikan penghiburan, ya, berikan dukungan sehingga iman mereka tetap ada di tempatnya. Tetap setia di dalam mengiring Yesus. Ya, dan jangan lupa ingatkan kepada setiap mereka yang sakit ya, baik secara fisik maupun mentalitas, karena sakit itu bukan hanya sekedar fisik tetapi mental juga bisa sakit, jiwa kita bisa sakit, psikis kita bisa sakit. So doakan dan minta Tuhan hadir membawa kedamaian di dalam kehidupan kita. Masa sih ada sakit mental, ada sakit jiwa, ada sakit psikis? Yes, makanya banyak orang bunuh diri. Karena apa? Sakit. Ya, angka tertinggi 30% kematian itu ada di Indonesia. Ya, so kita membutuhkan damai sejahtera itu hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah bangsa kita. Ya, kalau mungkin kita sedang menghadapi tantangan di dalam keluarga kita yang gak bisa kita gambarkan, yang rasanya sulit untuk kita ungkapkan, datang kepada Bapa kita di surga. Dia akan condemn damai sejahtera itu hadir di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu hari ini saya ingin mengingatkan kepada setiap kita bahwa gak ada satu orang pun yang tidak cukup baik ya untuk Tuhan bisa mendatangkan kedamaian. Ingat, setiap minggu selalu dikatakan tidak ada yang sempurna di tempat ini. Mau yang ada di depan, di tengah, di belakang, semuanya gak ada yang sempurna. Tetapi ketika kita minta Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, maka tingkah laku kita, perilaku kita, ya, baik pikiran, hati, perilaku kita, apa yang kita ucapkan selaras dengan kehendaknya
Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat,
bangga memiliki Allah yang besar. Engkau Allah El Gibor. Engkau penasehat ajaib kami. Bahkan Engkau Bapa yang kekal, yang selalu memberikan kedamaian di dalam kehidupan setiap kami. Melalui momen ini Bapa, buat Kristen baru maupun yang Kristen lama yang sudah mulai undur daripada Tuhan. Ini merupakan satu momen yang baik untuk kembali kita mengundang Sang Raja Damai itu hadir di dalam kehidupan kita. Memenuhi setiap kehidupan kita, merajai kehidupan kita, sehingga kita boleh dipindahkan dari tempat yang kotor kepada tempat yang kekal, yang penuh dengan kemuliaan. Terima kasih Bapa, hadirlah di dalam kehidupan kami. Perintahkan damai sejahtera itu ada di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, terlebih di dalam pelayanan kami. Sehingga kami boleh menjadi satu kesatuan yang utuh, menjadi badan tubuh Kristus yang utuh, yang siap untuk melayani Raja segala Raja. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah hadir di dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, tuntun langkah hidup kami, sehingga kami tetap fokus hanya kepada Yesus saja. Sehingga mahkota kemuliaan itu boleh menjadi bagian kami. Thank you Lord Jesus. Meteraikan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan, amin. Baik, jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Baik, kita akan berikan persembahan kita yang kedua, sebelumnya kita akan berdoa. Kita akan berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur buat kasih setiamu sepanjang kehidupan kami Tuhan. Tuhan pelihara kehidupan kami dari hari ke hari, bahkan melalui firman-Mu Tuhan. Kami boleh dikuatkan Tuhan untuk kami menjalani hari-hari kami. Kami tahu Tuhan Yesus, hidup kami dijamin oleh Tuhan ketika kami mau sungguh-sungguh percaya akan firman-Mu, dan firman-Mu itu akan menjadi kekuatan buat kehidupan kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa, kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Layakkan setiap tangan-tangan yang memberikan Tuhan, supaya semua ini berguna untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita terus mengandalkan Tuhan dalam setiap atau dalam semua aspek hidup kita. Mana tangan-tangan wajah-wajah yang selalu mengandalkan Tuhan. Haleluya. Benar apa enggak sih? Benar. Kalau mengandalkan Tuhan itu doanya juga berbeda guys. Jangan kalau musim liburan, Tuhan saya andalkan sih. Tapi saya mau pergi, jaga dulu rumah saya gitu. Itu bukan andalkan, suruh jaga rumah. Siapa yang masih kayak gitu? Angkat tangan, kita selfie bersama di sini. Karena saya juga masih suka begitu. Nah, kita sama-sama bertobat ya. Jadikan Tuhan satu-satunya, bukan hanya sekedar Tuhan, tapi Bapa. Ya. Tadi apa? Yesaya 9 ayat 6 sudah jelas. 56. Sudah jelas itu. Lambang pemerintahan ada di bahunya. Namanya disebut orang penasehat ajaib. Ya. Jadi enggak perlu lagi curhat-curhat ke siapa ya. Kalau lagi ada masalah, ada penasehat ajaib. Orang lain bisa menasehati yang salah, yang keliru, bahkan disengajain nasihatinya ya. Tapi Tuhan adalah penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa. Jadi nggak ada satu masalah pun yang nggak bisa diselesaikan. Allah yang perkasa ya. Get Worship itu single pertama tentang Allah perkasa. Ya. Jadi terus mengandalkan Tuhan, Bapa yang kekal, Raja Damai. Mau cari damai di mana, ya kan? Lari sama Tuhan. Ya, jadi jadikan Tuhan bukan hanya juga kita
pandai bersandar sama dia, andalkan dia dan jadikan Tuhan sebagai prioritas. Mengandalkan Tuhan ya mengandalkan Tuhan, tapi belum tentu dia jadi prioritas. Kalau jadi prioritas, apapun keadaan kita, apapun urusan kita, pekerjaan kita, Yesus prioritas. Amin. Mau jadikan Yesus sebagai prioritas? Kalau bangun pagi yang dicari apa? Sendal, HP, apalagi? Pipis, apa? Obat sakit kepala? Jadikan Yesus prioritas. Puji nama Tuhan. Jemaat-jemaat yang luar biasa yang jadikan Tuhan Yesus sebagai prioritas. Mulai sekarang kita sama-sama bertobat. Kalau enggak kita selfie di sini. Oke, saya bacakan pengumuman atau church update, ministry update. Sepekan gereja kita, gereja Bethel Tabernakel, Getsemani, Reni Jaya Pamulang. Yang pertama adalah ibadah raya Minggu. Ya tentu saja setiap hari Minggu pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan selalu dilakukan secara hybrid karena sudah menjadi komitmen kita di sudah 3 tahun lebih ini bahwa kita mengadakan ibadah secara hybrid bukan karena ikut-ikutan atau memang zamannya, tapi kita mau mengadakan penjangkauan. Kalau hanya di tempat ini saya katakan ya hanya kita aja yang mendengar, tapi kalau kita upayakan secara hybrid kita bisa menjangkau saudara-saudara kita yang jauh ya. Baik, ya Bapak Ibu juga dapat mengakses atau mengikuti ibadah online GBT Getsemani Reni Jaya Pamulang lewat channel YouTube dan fanpage Facebook GBT Getsemani. Baik, yang kedua adalah ibadah anak dan remaja Gets Kids dan Teens diadakan setiap hari Minggu pukul 11 ya. Namun beberapa minggu ini anak-anak kita mengikuti ibadah umum atau gabungan karena selain persiapan Natal memang kita liburkan sampai nanti mulai kembali di Januari ya. Yang ketiga adalah ibadah BKMT, bersama keluargaku melayani Tuhan, setiap hari Jumat pukul 19.00 atau jam 7 malam ya. Di Jumat minggu pertama dan ketiga ada BKMT Discipleship Class atau kelas pemuridan. Minggu kedua dan keempat di hari Jumat ada BKMT Worship and Words. Dan minggu kelima digunakan oleh tim profetik untuk berlatih atau ada pembinaan, pembekalan di mana worship leader, singers, musician, teman-teman kita yang di bidang produksi, lighting, sound, multimedia, filming atau streaming, kita selalu mengevaluasi dan mengupgrade setiap pelayanan yang kita lakukan. Bahkan kita ada training khusus. Jadi saudara kami pun punya keterbatasan dan kami selalu mengupgrade pelayanan kami supaya kenyamanan kita juga melayani Bapak Ibu Saudara ada peningkatan ya. Kita semua kembalikan untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan. Baik. Ya khusus BKMT masih libur, sudah sekitar 1 bulanan dan akan dimulai kembali di hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 ya. Dan di minggu-minggu itu atau di bulan Januari dibuka dengan BKMT kelas ekonomi kreatif dan juga ada kelas digital marketing ya. Kemarin juga saya ketemu teman saya dan beliau bersedia untuk membagikan materi yang berhubungan dengan narkoba ya. Saya himbau Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda untuk ikut supaya kita bisa tahu bahaya-bahaya apa saja dan
kita bisa proteksi setiap keluarga kita. Yang keempat, kegiatan olahraga dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Get Sport setiap hari, setiap akhir pekan, Sabtu dan atau Minggu sore. Ya, sudah ada beberapa rekan-rekan kita yang aktif mengikuti Get Sport, termasuk Korusman ini, dia mantan atlet tahun berapa, Pak? Ya, kalau Lim Swee King itu ini pelatihnya Lim Swee King ya, Pak Rusman. Iya. Jadi suatu kehormatan kalau Bang Herman di Get Sport ada coach. Iya, bawa raketnya nanti kan ada, kita main lagi. Baik. Oke, yang kelima buat Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan syukur, persembahan misi, perpuluhan, korban khusus lainnya dapat menghubungi Bendahara Gereja Ibu Lilis Immanuel dan juga ada rekening gereja ya, Bapak Ibu dapat melakukan transfer dan menginformasikan ya, beri yang terbaik bukan dengan paksaan karena kita tidak memberi karena Tuhan kekurangan, tapi karena kita diberkati oleh Tuhan ya. Puji Tuhan. Ya, pengumuman tambahan. Ya, hari ini rasanya sudah nggak sabar ini semuanya ini. Pak Gem cepetan apa ya. Pikirannya sudah di Bundar Lab. Ya, sengaja saya lama-lamain. Katanya mau andalkan Tuhan, prioritaskan Tuhan. Ini prioritaskan Bundar Lab apa Tuhan, apalagi itu Ibu Melia itu statusnya Cimeta, masak semuanya. Ini bagaimana, kan masih ibadah dulu pertama itu. Tapi udahlah. Kalau nggak ada itu juga nanti kita Bundar Lab malah kekeringan ya. Oke, saya informasikan usai ibadah kita mungkin ada briefing oleh panitia ya seputar agenda mulai dari gereja ini kita akan berkumpul dan mengadakan perjalanan dan apa-apa saja yang harus dibawa dan dipersiapkan nanti panitia akan menginformasikan dan saya sampaikan bahwa pukul 13.30 atau setengah 2 sudah harus ada di tempat ini ya karena jam 2 tepat sudah harus jalan bersama-sama ya. Dari tempat ini kendaraan sudah disiapkan dan ya sama-sama kita meramaikan, bukan meramaikan ya, kita ikut karena ini fellowship kita sama-sama merayakan malam Natal, wah luar biasa ini malam Natal dan Natal bersama, kita ada ibadah Natal di sana ya. Apalagi ini, oh iya, juga acara tutup tahun Old and New tanggal 31 Desember pukul 17.00 atau jam 5 sore. Ya, kita juga kembali keluarga besar Gates berfellowship bersama. Biasanya di akhir tahun ada kesaksian-kesaksian ya, tentu saja kesaksian yang menguatkan. Kita berbagi pengalaman setahun ini Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, apapun masalahnya ya. Kita yang ninggalkan Tuhan, tapi karena kebaikan Tuhan, Tuhan terlebih setia bersama-sama dengan kita ya. Kita akan sama-sama ada perjamuan kasih mungkin, kita mungkin ada tukar kado atau tukar rumah, tukar kendaraan, saya nggak tahu itu panitia yang atur ya. Tukar apa? Tukar. Iya, no, ya. Oke, itu saja. Oh ya, untuk yang sudah mengikuti self development class atau SDC, kelas pengembangan diri, batch 1 dan batch 2 kan sudah ada tes ya atau assessment. Nah,
di Bundar Lab memang sudah diagendakan akan dibacakan dan ada konseling ya, konseling. Jangan salah sangka saudara bilang, wah konseling emang kita semua punya masalah? Enggak. Kita konseling karena sudah ada materi dan tes itu berhubungan dengan minat bakat dan lain sebagainya ya. Minat bakat itu kita bisa tahu ternyata kemampuan kita yang selama ini di permukaan tuh hanya sedikit. Yang di dalam itu yang perlu kita gali itu besar sekali. Nah dengan ada tes ini kita bisa tahu, kita bisa diskusi, konseling dengan Bu Gembala dan sama saya juga supaya kita sama-sama bertumbuh, kita melayani Tuhan dengan seluruh kemampuan, talenta yang Tuhan beri. Ya kita kadang-kadang nggak tahu, oh saya nggak bisa, saya banyak sekali di awal saya full heart, full time di sini, oh saya nggak bisa, padahal begitu dikasih kesempatan dilatih, udah nggak mau kalau nggak ada jadwal. Nah itu karena apa? Karena memang terbukti bahwa setiap kita ada talenta yang Tuhan berikan, ya tinggal dari kita mau mengoptimalkan atau tidak. Ini luar biasa semua. Siapa yang mengira Cimeta bisa bawa pengumuman di sini dengan luar biasa kan? Bergetar seluruh jiwa dan raga, iya. Tapi itulah kearifan lokal di Gates. Ya, dan untuk batch kedua, kalau batch pertama sudah dibagikan sertifikat, jadi batch kedua ada penyerahan sertifikat di Bundar Lab. Ya, agendanya, waktu, jadwalnya sudah disiapkan oleh panitia, nanti bisa diinformasikan kembali. Ya, itu saja saya kembalikan kepada yang bertugas. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini dengan penuh ucapan syukur. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberikan kita damai sejahtera. Diberkatilah keluarga kita, diberkatilah pelayanan kita, diberkatilah pekerjaan kita, usaha kita, pendidikan anak-anak, studi anak-anak kita, diberkati segala keturunan kita, diberikan jodoh yang terbaik untuk segala keturunan kita, tentunya yang terbaik yang daripada Tuhan Yesus. Diberkatilah kita pada waktu kita masuk, diberkatilah kita pada waktu kita keluar, diberikan iman, ditambah-tambahkan iman, pengharapan dan kesetiaan di dalam mengiring Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang percaya berkati Tuhan katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
memberkati kita semua.